Tapi kalau kita bandingin di negara lain kan ternyata harga BBM banyak yang turun gitu loh. Hebat juga. Malaysia misalnya RON 95 cuma 2,5 ringgit. Yang paling harga kisaran 8 ribuan gitu loh. Kenaikan harga subsidi BBM itu harusnya tidak hanya melihat yang kelihatan di depan mata gitu ya. Tapi kita juga harus melihat keadaan masyarakatnya gitu loh. Kita sekarang inflasi sudah 4% ya. Menuju 5% malahan gitu loh. Ya kan? Inflasi naik. Pajak PPN-nya dinaikin 11%. Upah minimumnya cuma 1%. Daya beli masyarakat kan jadi menurun. Ketika daya beli masyarakat turun, BBM subsidinya dinaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setup semua. Hari ini kita balik lagi ke rutinitas kita, yaitu nge-YouTube dan nonton film-film yang asik. Tapi teman-teman, pas teman-teman nonton film-film atau menonton TV, pasti ada berita-berita yang unik, yang kadang-kadang membuat kita ketawa sampai kita kesal atau kita bingung kenapa ini terjadi. Nah, kita ini di setup akan membicarakan satu hal yang kontroversial tapi seru untuk dibahas, yaitu tentang BBM. Nah, BBM ini terakhir ini jadi bahan perbincangan yang hangat nih, karena keributannya luar biasa. Nah, tapi kita juga mau tahu nih, sebenarnya apa sih alasan kenaikan BBM ini? Terus, apakah perlu ataukah tidak? Dan bagaimana dalam syariah memandangnya? Syariah. Nah, kalau saya bicara syariah kan nggak bisa. Nah, makanya kita undang nih langsung ahlinya, yaitu Dr. Nurizal Ismail, insya Allah ya. Insya Allah. Dr. Nurizal Ismail yang akan menjelaskan tentang BBM dari sudut pandang syariah. Oke, kita kenalan dulu. Halo Pak Nurizal, ya saya panggil Pak Nurizal. Biasanya saya panggil Pak Ci gitu kan, karena ini impor produk punya ini. Pak Ci, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat saja Mas Ucup. Semoga Mas Ucup sehat-sehat juga ya, dimanapun berada. Amin. Tadi ada kesalahan sedikit Pak, bukan Ucup, Ucups. Karena tanpa S itu kurang nikmat nyebutnya. Iya, jadi itu harusnya. Nah Pak, ini tadi Bapak berangkat itu naik apa sih Pak? Ya pastinya naik kendaraan. Apa tuh kendaraannya? Roda 4 mobil. Roda 4, iya. Kalau saya masih menggunakan roda 2. Tapi sama-sama butuh bensin. Nah itu tuh yang jadi pertimbangan nih. Nah tapi naik roda 4 tanpa bensin jalan Pak? Ya enggak. Nah terus kalau misalkan sekarang Bapak kira-kira ngehabisin bensin sekali perjalanan kerja itu berapa Pak? Ngabisin bensin sekali perjalanan ya. Kalau perjalanan sih kalau saya kira-kira ya ini ya pulang pergi ya bisa sampai 30.000 lah ya. 30.000? Plus sama tolnya sekitar 50 ribuan lah gitu. Itu ketika harga bensin? Harga bensin sebelum naik. Sebelum naik. Tapi kalau bahasa pemerintah kan sebelum penyesuaian. Oke. Sekarang sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak? Nah, nanti kita bicarakan itu. Ya, ini forumnya memang santai-santai, tapi isinya daging semua teman-teman. Sobat setup, ini namanya sobat setup. Oke, Pak, kita mau tahu nih, mungkin Bapak udah dengar berita tentang kenaikan BBM nih, ya kan? Nah, BBM ini naik itu alasannya kenapa sih Pak? Kalau dari yang Bapak baca atau Bapak tahu dari berita-berita itu? Ya, saya langsung lihat live-nya ya, pengumuman kenaikan, bukan kenaikan bahasa Pak Jokowi, penyesuaian. Penyesuaian. Subsidi BBM ya itu tanggal 3 September ya jam 13.00 waktu Indonesia Barat itu diumumin tuh ya. Jadi alasan pemerintah itu untuk mengalihkan subsidi yang lebih tepat sasaran ya. Karena selama ini katanya yang merasakan subsidi BBM itu orang-orang yang punya kendaraan pribadi. Gitu ya, sehingga diarahkanlah kepada subsidi yang tepat sasaran,
ke subsidi BP ini ketenaga kerjaan misalnya ya, kesejahteraan sosial katanya nanti akan dikirimin per bulan ya 600.000 dan sebagainya lah, whatever lah apa yang dikatakan Bapak Presiden kita gitu. Itu alasannya gitu loh. Tapi kalau kita bandingin di negara lain kan ternyata harga BBM banyak yang turun gitu loh. Hebat juga. Malaysia misalnya RON 95 cuma 2,5 ringgit. Ya paling harga kisaran 8 ribuan gitu loh. Gitu ya. Sekarang Pertalite ya dari harga 7 ribuan ya jadi 10.000 kan. 30% kenaikannya. Ya, kurang lebih dari itu. Wah, lumayan ya, berarti naiknya hampir sekitar, berarti bukan 30-40%, Pak. 40-50%. Jadi itu bukan kenaikan sih, Pak. Iya, saya dengar sih. Bahasanya penyesuaian. Ya, tapi kalau bahasa kasar sih pengurangan subsidi terhadap BBM, ya gitu kan. Nah, tapi saya dengar dari gaya bahasa Bapak itu kayaknya agak kurang setuju ya. Tadi saya dengar dengan penyesuaian itu. Nah, kira-kira emangnya ini merugikan masyarakat atau enggak sih sebenarnya kan? Kalau kata Pak Jokowi tadi ingin disesuaikan agar lebih teralokasi atau malah dengan ini malah membuat repot orang-orang gitu. Gimana tuh ya yang menurut Bapak oke gitu dari itu tadi? Ya sebenarnya kan menaikkan ya atau menaikkan harga subsidi BBM itu harusnya tidak hanya melihat yang kelihatan di depan mata gitu ya. Tapi kita juga harus melihat keadaan masyarakatnya gitu loh. Kita sekarang inflasi sudah 4% ya. Menuju 5% malahan gitu loh. Ya. Upah minimum provinsi kenaikan rata-ratanya cuma 1% atau lebih lah gitu loh ya. Malah dampaknya lagi ya dinaikin juga PPN-nya menjadi 11%. Waduh. Coba lu bayangin Cup. Daya beli masyarakat pasti turun kan? Ya kan? Inflasi naik, pajak PPN-nya dinaikin 11%, upah minimumnya cuma 1%, daya beli masyarakat kan jadi menurun. Ketika daya beli masyarakat turun, BBM subsidinya dinaikin. Ini kan sebenarnya menyengsarakan rakyat gitu loh. Sangat. Karena efek dari kenaikan ini kan multiplier efeknya terhadap barang-barang yang lainnya gitu loh. Betul. Ya kan? Transportasi, distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain membutuhkan solar, pertalite, ya bensin dan sebagainya. Ya, ada cost di situ. Ya, nanti jatuhnya teori inflasi lagi. Cost inflation kategorinya nanti. Ya kan? Inflasi karena cost itu ya? Inflasi karena cost. Yang nanti kesininya jadi cost inflation. Ini saya narik kesimpulan dari kata-kata Bapak ya. Ini tadi saya tarik berarti dengan diambilnya bensin ini menjadi disesuaikan lah gitu kan, dengan disesuaikannya harga bensin atau BBM ini sesuai dengan pemerintah bilang sekarang, itu akan membuat masyarakat terpengaruh atau bahkan bisa mendorong mereka ke posisi yang lebih sulit gitu ya Pak ya? Iya dong. Waduh, bahaya juga ya. Tapi begini Pak, saya pikir bukan cuma orang kaya, karena ini bahasnya mobil pribadi, kendaraan pribadi ya. Kan warga-warga yang kerja gitu kan, warga-warga kampung, warga-warga yang tinggal dari daerah-daerah marginal, jalan pun pakai motor pun pakai bensin, iya enggak? Nah itu kalau misalkan dianggap yang punya motor adalah orang-orang yang mampu, nah kemudian orang-orang yang di desa mayoritas pada punya motor nih. Nah itu gimana tuh cara melogikakan asumsi itu Pak? Nah ini tadi agak ini ya, ini bagi saya nih agak tidak jalan nih logikanya ketika bilang banyak kebutuhan mobil pribadi, kendaraan pribadi, motor pun pribadi, maka bensin dinaikkan untuk dialokasikan ke yang lebih berhak. Tapi yang lebih berhaknya pun kan punya motor. Ini cara asumsinya ini masuk ke dalam logika yang lebih baik gimana tuh Pak? Saya sih nggak dapat sih logikanya dengan kata-kata itu. Ya, saya juga nggak dapat sih Mas Ucups ya. Jadi ya silakan dipikirkan yang memberikan logika itu gitu loh. Intinya penyesuaian atau kenaikan subsidi BBM ini gitu loh. Gitu kan ya. Karena ini akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat ke depannya gitu loh ya.
mungkin bagi mereka yang berpendapatan cukup ya tidak terlalu berdampak gitu loh. Tapi masyarakat kecil ini berdampak sekali gitu loh ya. Ini baru naik ya tanggal 3 September itu udah semuanya udah ancang-ancang naik gitu loh. Oh iya jelas. Wah, bingung juga. Saya pribadi dari sisi ini ya, ini mikro asik. Yeah. Ini sisi personal. Saya kan sering nemenin ibu saya belanja di pasar tuh. Ya kan? Yang biasanya kita belanja ke pasar, belanja apa gitu kan, harganya misalkan 5.000. Nah, saya lihat tuh ada sedikit ya kenaikan mulai-mulai, padahal mungkin belanjanya kemarin dia gitu kan. Ya itu kan kesempatan gitu ya. Kesempatan. Nah, yang kemudian ini kalau dibilang akan mempengaruhi, saya pribadi berpikir lumayan juga Pak. Kebetulan bapak saya kan pedagang yang tiap hari belanja pergi ke pasar dan lain-lain gitu kan. Bensinnya terpengaruh, otomatis kosnya modalnya terpengaruh gitu kan. Ditambah tadi benar kata bapak, ini curhat aja ya. Iya, curhat boleh, aja kita gitu kan. Iya. PPN naik. Enak. Jadi dari bawah ditekan, dari atas ditekan gitu ya. Gimana itu tuh? Kalau udah PPN naik kan sebenarnya harusnya salah satu alokasinya kan untuk subsidi gitu loh. Karena kan PPN basisnya pajak untuk membantu subsidi masyarakat ya. Udah naik, ini malah dinaikin juga gitu loh. Jadi yang jadi serba salah rakyat sebenarnya gitu. Oh, yang salah rakyat ya? Iya, yang jadi serba salah, bukan yang salah rakyat. Oh, dikira yang salah rakyat. Kenapa nggak mampu beli bensin dengan harga segitu gitu? Iya. Gitu, jangan sampai nanti suruh ganti alat atau bensin atau sumber energi yang lain gitu loh, kayak kejadian minyak goreng gitu loh. Minyak goreng naik nanti disuruh ngerebus gitu loh. Oh, itu saya nggak tahu Pak. Di dunia lain ya. Iya, mungkin beda universe gitu. Sampai infonya nggak masuk ke saya disuruh ngerebus gitu. Ya, jadi gitu sih serunya ya Pak. Nah ini nih, saya kan kita tadi cukup baca-baca latar belakang pembicara dan lain-lain, tamu gitu kan. Kita sengaja nih ngundang ini di setup ini mau diskusi. Wah, ahli makosid syariah nih, gitu kan. Pasti output dari makosid syariah atau tujuannya adalah kemaslahatan. Wis. Nah, kan welfare ya. Welfare gitu kan. Kesejahteraan. Nah, kalau begini, coba kan kalau Bapak kritik nih, sorry nih, kalau kritik ini gaya-gaya sekarang nih. Kalau kritik harus kasih solusi nih. Kritik harus dengan pendekatan ilmiah nih. Coba Bapak kasih lah kritik dengan pendekatan ilmiah, coba dari si makosid syariah dengan kenaikan BBM ini, biar kita nggak dianggap cuma bicara omong kosong. Gimana tuh? Jadi kalau berbicara makosid syariah atau artinya tujuan-tujuan syariah ya, maka segala sesuatu ya, kebijakan, keputusan ya, yang dilakukan oleh pemerintah itu harus merujuk kepada aturan-aturan syariah ya, karena akan mengarahkan kepada keadilan sebagaimana kaidah fikih ya, tasarruful imam ya birra'i ya manutun bil maslahah. Wah, apa tuh artinya tuh? Jadi segala perbuatan pemimpin ya terhadap masyarakatnya itu harus berkesesuaian dengan kemaslahatan. Apakah dengan penyesuaian atau kenaikan subsidi BBM, Pertalite dan solar ini itu sudah sesuai dengan maslahat masyarakat. Ya. Jangan-jangan hanya sesuai dengan maslahat segelintir orang. Nah, ya. Maslahat itu harusnya cover all aspek. Ya. Nah, di dalam makosid itu ada 5 biasanya yang umum yang harus dipenuhi ya, standar kehidupan. Tolong konsentrasi, berat ini. Pemenuhan kebutuhan agamanya, ya kan, jiwanya, ya, akal, keturunan dan hartanya. Itu ya. Itu 5 aspek itu harus dipenuhi. Nah, kan kita ngomongin kesejahteraan inilah yang 5 ini harus dipenuhi kesejahteraannya gitu loh. Nah, dengan kenaikan BBM ini ya mau nggak mau akan berkurang ya, kesejahteraan masyarakat. Ya, akan berkurang dong. Karena akan terjadi kenaikan di mana-mana. Ya, sudah naik 4%, saya yakin nih kenaikannya nggak jadi 4%, jadi 5%, 6% malah ya. Karena tadi inflasi pertama karena
kena food inflation ya, nanti jadi cost ya, food inflation gitu loh ya, karena kenaikan biaya, yaitu biaya transportasi ya, biaya transportasi membutuhkan bensin, ya kan, bahan energi yang sehingga akan berdampak secara multiplier effect kepada harga-harga yang lainnya. Menarik nih. Ya, jadi bagaimana sih seharusnya pemerintah gitu ya dalam permasalahan kenaikan harga subsidi ini ya? Mungkin di dalam sejarah Islam klasik nggak ada itu apa namanya BBM waktu itu gitu ya, karena mereka kendaraannya onta gitu ya. Kendaraannya onta ya, atau himar. Himar itu apa? Keledai ya, himar. Dia nggak butuh bensin gitu loh, butuhnya air gitu ya, untuk air minum ya gitu ya dan sebagainya, sehingga tidak terjadi itu dampaknya ya. Nah, tapi ketika itu kan dalam sejarah Islam terjadi juga namanya kenaikan gitu ya. Tapi kan kenaikannya secara alamiah gitu loh. Kalau kenaikan secara alamiah ya, harusnya pemerintah sih nggak bisa menaikkan semaunya gitu loh. Kalau kenaikan secara alamiah ya, karena terjadi adanya demand dan supply ya dari pembeli dan penjual gitu loh ya. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, gola asy'ar fil Madinah. Kata Rasul, ana lastu al-musair. Wahai Rasul, ini harga-harga naik di Madinah kan. Tentuin dong harganya gitu loh. Fasair lana gitu loh. Kata Rasul, ana lastu al-musair. Aku bukan penentu harga. Ya. Wallah, ya Allah al-musair. Allah lah yang menentukan harga. Tapi itu dalam konteks secara alamiah gitu loh. Ya, harga pasaran bahan mentah minyak ini memang sekarang posisinya dalam keadaan seperti apa loh gitu loh. Ada transparansi nggak tuh Pak harga minyak sekarang? Kalau harga minyak dalam keadaan turun, tapi pemerintah naikin, kan nggak masuk logika gitu loh. Harga minyak dunia lagi turun sekarang Pak? Iya gitu kan nggak masuk logika harusnya gitu loh. Ya kan? Ya, nah. Sumber energi ini kan sekarang tidak hanya udah bermain secara global gitu loh. Ketentuan harganya mengikuti harga global. Nah, makanya kita kadang orang-orang mengkomparasi itu. Kok harga di Malaysia murah gitu loh, kok di Indonesia naik gitu loh. Ya kan? Atau ini agenda ini juga Pak, agenda bisnis besar. Ya. Kan juga jadi nggak masuk akal gitu loh. Standar kehidupan mereka juga bagus ya, dengan Rp1-nya 3.500 gitu ya, gajinya juga lumayan, harga BBM-nya murah, ya. Kalau naikin juga nggak ada masalah karena standar hidupnya baik gitu, bagus gitu loh, ya. UMP-nya gitu, upah minimum gaji karyawannya di sana lebih baik ketimbang di Indonesia misalnya. Kita ini upah minimum provinsinya aja naiknya cuma 1%, inflasinya lumayan. Tambah dinaikin pajaknya, ya PPN-nya 11%, tapi malah dinaikin gitu loh. Ya. Jangan-jangan dialihkan ke subsidi yang lain gitu ya. Tapi itu kan seuzon gitu loh ya. Aja. Kita nggak tahu soalnya. Ya. Jangan-jangan loh kata masyarakat ini dialihkan ke ibu kota yang baru, jangan-jangan gitu kan. Tahu, tapi masyarakat boleh berasumsi. Ini kebebasan berpikir, ya. silahkan. Ya, kalau saya nggak mengatakan itu ya, tapi kita perlu berpikir secara rasional ya, dan bagaimana ini tetap pro kepada rakyat. Gitu loh. Ini yang sangat penting ya. Negara Indonesia berdiri berdaulat itu karena ada rakyat. Makanya kata Mas Ucups ya, kedaulatan rakyat itu penting gitu loh ya. Yang merujuk kepada Muhammad Hatta gitu ya kan. Jadi kedaulatan rakyat itu sangat penting. Maka apapun kebijakan kita ya harus pro kepada rakyat ya. Kepentingan rakyat, kemaslahatan rakyat. Nah, dalam konteks Umar bin Khattab pernah menentukan harga gitu loh. Ya, pernah menentukan harga gitu loh. Ini Umar bin Khattab itu penerusnya Nabi Muhammad atau? Iya, khalifah yang kedua ya.
menentukan harga pernah, ya. Pemerintah boleh menentukan harga ketika memang kenaikan harga itu terjadi bukan secara alamiah gitu loh. Tapi ada oknum-oknum. Gimana tuh? Ada Oknum-oknum yang menimbun minyak, bensin dan sebagainya. Kan kayak kasus minyak goreng kan ternyata ada oknumnya gitu kan. Udah di penjara, Pak? Udah di penjara sih Percaya, kayaknya Bapak, seperti dia? itu ya. Oh. Ya, Beda kasus. pastinya ada orang yang lebih besar di belakangnya, kita tidak tahu ya, wallahu alam ya. Kita Jadi asumsi publik. Jadi, bebas, silakan jadi berpikir. intinya kami ya, saya sendiri berpendapat tolong dipertimbangkan lagi ya, matang-matang, karena ini semuanya berdampak kepada masyarakat, ya, terutama masyarakat Indonesia, ya, terutama masyarakat miskin pastinya menjerit-jerit. Tapi mereka kan nggak bisa menjerit-jerit. Katanya untuk rakyat. Iya, makanya katanya Katanya untuk rakyat. Masyarakat miskin gimana itu nasibnya? Yang mobil Iya, bensin. mobil bensin gitu ya. Ya mungkin kita sudah mulai harus beralih ya ke sumber energi yang lain Apa gitu tuh, ya. listrik ya? Listrik kayaknya gitu. Oh, jadi mungkin ini asumsi nih. Ini Iya, bebas kan, boleh iya, asumsi kan? asumsi. Siapa tahu ingin seperti zaman dulu dari minyak tanah. Saya Minyak ingat tuh tanah dulu. hilang. Minyak Saya tanah udah hilang. Saya nyari loh, Pak, waktu Udah zaman nggak minyak ada tanah. sekarang. Terus ujung-ujungnya datang tuh gas alam, ya LPG. Siapa tahu dari motor dan mobil minyak, ya tiba-tiba besok masuk mobil listrik. Nah, gitu sih. Ya, mobil listrik mau sponsor masuk. Cuma ya, begitu, Pak. Iya, boleh, tapi boleh. ini nih, Pak, menarik nih. Tadi kan kata Bapak, ini kan demi masyarakat. Ya, kalau kita buat kebijakan. Pemerintah kan bukan orang bodoh, Pak. Pintar semua, Pak. Gak mungkin ya. Iya. Pasti dia udah mengkaji, udah pikirkan dampaknya ke masyarakat, termasuk kalau dicabut subsidi dan lain-lain, masyarakat kecil yang kena pasti udah tahu. Nah, itu tapi saya pribadi nanya-nanya, Pak, kok saya nggak baca naskah ilmiah atau kajian ilmiah tentang itu ya untuk sebelum mengambil kebijakan? Apa nggak perlu naskah ilmiah gitu, Pak, untuk mengambil kebijakan gitu? Ya, apapun yang kita lakukan perlu ada kajian ilmiahnya gitu loh. Tapi saya belum Tapi baca. kajian ilmiahnya benar-benar turun ke masyarakat gitu ya. Jangan hanya sampelnya yang tidak mewakili masyarakat. Jangan-jangan sampel yang diambil tidak mewakili masyarakat gitu loh. Kalau kajian ilmiah pun emang ada kenaikan BBM, saya belum baca soalnya, Pak. Belum ada ya? Belum ada, nggak? Benar. Oh, berarti kebijakannya itu karena memang itu keputusan orang-orang yang cerdas, Pak. Udah Anyway, kita selalu doakan pemerintah gitu ya, Iya, pemerintah Indonesia, karena memang kita adalah warga negara Indonesia. Kita doakan ya kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia baik hari ini ya maupun yang akan dilakukan di masa akan datang, itu semuanya memberikan kemaslahatan kepada masyarakat Indonesia. Ya, Amin. intinya itu. Ini ada pendapat mengatakan ya bahwa pemimpin yang adil terhadap rakyatnya itu surganya itu paling utama. Tapi kebalikannya, kalau pemimpin yang zalim itu neraka yang paling bawah sekali. Jadi sangat berat menjadi pemimpin itu. Ya. Dan masalah BBM ini ya dari pemimpin zaman dahulu sampai zaman sekarang ya itu menjadi persoalan yang utama juga di masyarakat. Tapi tadi sahabat setup itu adalah hadis, jadi bukan ditujukan kepada siapapun. Bukan hadis, itu ada pendapat dari seorang ulama, Ibnu Taimiyah ya. Oke, saya ralat. Memang harus ada orang yang ahli maqasid syariah dan ahli syariah. Kalau saya salah, ada yang membenarkan. Nah, begitupun di sisi kebijakan-kebijakan harus ada ahli dari sisi maqasid syariah juga. Saya nggak tahu nih apakah ahli maqasid syariah ini diundang ke istana atau enggak. Biar mungkin kan di masa depan perlu gitu kan. Ya, gitu teman-teman setup. Ini luar biasa masukannya. Jadi pertama kita sudah mendengarkan bagaimana manfaatnya, efeknya dari penaikan atau pengurangan subsidi. Jadi Mas Ucup kalau ditanya berdampaknya kepada saya sih berdampak ya. Iya. Tapi nggak terlalu berdampak dibandingkan dengan mungkin masyarakat yang lain yang kehidupannya lebih buruk dari saya gitu loh ya. Insya Allah saya jalan kaki terus, Pak. Karena saya tahu lebih sehat ya, lebih sehat ya. Enggak, karena enggak bensin mahal. Mungkin solusinya ya kalau kenaikan BBM itu jalan gitu ya. Atau Solusinya jalan. solusi yang lain bersepeda gitu loh. Iya. Ya kayak di negara-negara maju itu ya. Waktu saya pernah short course di Belanda ya.
itu malah masyarakatnya pada bersepeda semuanya. Betul tuh, pantesan ya. Sepeda cukup laku. Masalahnya nanti kalau pada bersepeda semuanya, Pertamina-nya tambah bangkrut, gak ada yang beli. Iya, saya tunggu dikasih aja sepedanya, Bang. Oke, ya teman-teman setup nanti makin ngalor ngidul bahaya gitu kan. Kenapa? Karena kita ingin membahas syariah gitu kan. Ntar jadi curahan hati terhadap seorang rakyat gitu kan ya. Tapi asik juga Pak begitu kan. Nah, kita butuh nih ahli makosid syariah untuk memikirkan kemaslahatan, diundang gitu dari sisi syariahnya. Kemana, ke istana ya siapa tahu Pak gitu kan kalau Bapak mau. Nah terus kalau teman-teman nanti ke depannya ketemu kita di jalan, kita jalan kaki, naik sepeda, atau bahkan udah ganti sama motor dan mobil listrik, ya jangan segan-segan, kita numpang gitu, karena bensin udah mahal gitu. Oke, Sobat Setup, sampai jumpa kembali, ini makin asik bersama saya Ucups. Oke, harus diingat tuh, nah, Ucups dan Dr. Rizal Ismail yang sudah menjelaskan tentang syariah dan makosid syariah, dan tentang BBM dan keluh kesah rakyat, dan siapa yang kena. Nah, kembali ke setup selanjutnya, nanti bukan bersama saya lagi. Sampai jumpa.